Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlinda Gustiani, mahasiswa PPG Daljab Universitas Sriwijaya. Berikut adalah video praktik pembelajaran dengan materi alat kontrasepsi dan gangguan sistem reproduksi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Gimana liburannya? Menyenangkan. Pergi ke rumah nenek? Ya. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Oke, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Mana KM-nya? Silakan pimpin doa ya, Ajeng ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Iya, kelasnya nyaman, belajarnya enak. Dilihat sampah nggak? Nggak. Hebat, kelas ini Maya selalu bersih. Siapa absensi? Ibu belum mencuci. Saya, Bu. Langsung siapa? Sekarang ada 2 orang, Ibu. Iya, siapa saja? Alfil, Ijin, Iya. sama Fitri. 661,5 km persegi luas Jakarta menjadi rumah bagi lebih dari 11 juta jiwa. Bagaimana tanggapannya tentang video tadi? Banyak orang tapi si pemukiman itu kecil, jadi kalau Rumahnya? ya Rumahnya kecil, tapi yang tinggal di situ berapa orang? tadi ada 4 Empat kepala keluarga. 4 keluarga di situ, 15 orang. Itulah ya. Sesek nggak? Oke. Kenapa sih Ibu tampilkan video itu? Supaya kalian semangat karena memang materi ini akan berkaitan dengan video ini. Jadi 2 minggu yang lalu kita belajar tentang apa sih? Masih ingatkah dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya? proses kehamilan, terus kehamilan ektopik sama ASI. Mau menambahkan nggak? Bagaimana sih proses kehamilan? Dimulai dari pasti terjadinya di mana? Kemudian dia setelah terjadi fertilisasi menuju kemana? Rahim. Barulah terjadi. Ibu kemarin nyuruh untuk membaca modul, ya, modul yang telah Ibu share. Apa saja alat kontrasepsi? Saya mau cek. Dibaca tidak modulnya? Coba saling melengkapi ya. Siapa yang tahu satu alat kontrasepsi contohnya? Apa? Pil KB. Suntik KB. Bagaimana efektivitasnya? 1 bulan dan 3 bulan. Menghambat itu juga sama ya, menghambat ovulasi. Ibu mau tanya lagi. Apa emang hubungannya antara yang tadi kalian jelaskan dengan materi yang kita pelajari? Memang kita akan mempelajari apa hari ini? Kontrasepsi. Yang kedua tentang apa namanya? Penyakit menular seksual. Kemudian gangguan lain ya, bukan hanya penyakit menular seksual, tapi ada juga penyakit-penyakit lain. Kalian selebihnya sudah membaca sebelumnya di rumah. Karena kita hari ini seperti biasa akan membacakan sebuah permasalahan. Ini tujuan pembelajaran yang akan jadi target kalian nanti setelah mempelajari ini, kita harus bisa apa gitu ya. Di sini kalian harus bisa satu, menjelaskan 3 metode kontrasepsi. Ibu rasa kalian udah bisa ya, udah baca modulnya, keren. Yang kedua, menjelaskan minimal 4 atau 4 gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi manusia dan cara mengatasinya dan cara untuk mencegahnya juga. Yang ketiga, kalian nanti akan berdiskusi untuk mampu menjelaskan penularan, dampak, mencegah dari penyakit AIDS terhadap manusia. Itu dia tujuan pembelajaran hari ini. Manfaatnya apa sih Bu? Emang kita belajar ini buat apa sih? Nambah ilmu. Nambah ilmu. Selain itu, Mencegah. mencegah. Kalian sebagai remaja di kota besar harus pintar memilih pergaulan supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Ya. Nah, biasa kalau pelajaran biologi kan kalau tidak pretest tidak biasa, jadi sudah biasa dengan pretest. Ayo semuanya dibuka handphonenya.
pelajaran biologi selalu berkelompok. Jadi sudah terbiasa. Duduknya sudah nyaman? Terus bisa semuanya kita mulai ya? Ke sini. Ya. Mari kita amati. Sudah dilihat? Estimasi populasi beresiko tertular HIV tertinggi di Kota Bandung tahun 2021. Apakah ada tidak masalah yang Anda temukan di sini? 1. Siapa yang berani? Ya. Apa? Kenapa bisa terjadi, Bu? Kenapa bisa terjadi? Apa nih? Cara mencegahnya gimana? Bagus sekali. Bagaimana Rahmawati? Kalau dibiarin gimana, Bu? Oke, jika dibiarkan ya. Jadi nggak ngomong, nggak ngomong kalau misalkan dia tuh punya HIV. Jika dibiarkan, lalu penderita HIV diamkan. Oke. Intan? Apakah penyakit HIV dapat menular? Oke, apa? Dan melalui apa saja penularannya? Sekarang LKPD-nya setiap kelompok dibuka. Ada kuotanya kembali lagi ada. Kemudian dikerjakan ya. LKPD-nya sudah Ibu share ya di WhatsApp. Dibuka ya LKPD dan e-modulnya ya. E-modul itu bisa membantu kamu untuk menemukan jawaban-jawaban yang ada di LKPD. Sekali lagi Ibu ingatkan, untuk bisa memecahkan permasalahan ini, kamu bisa mengakses informasi, mengkaji literasi dari berbagai macam artikel, penelitian, ya, atau bahkan e-modul yang telah Ibu buat. Silahkan, ya. Saat ini kan informasi luar biasa sangat terbuka, ya. Ini pakai e-modul ya. Itu kamu nyari apa tuh? Penyakit menular seksual lain ya? Apa contohnya? Silitis, Raja Singa. Apa? Raja Singa atau sifilis. Terus? Kencing nanah. Ada lagi? Kelamin. Di mana tuh kamu nyarinya? Modul. Di modul juga. Terus? Tribun. Luar biasa ya, informasi itu luar biasa. Penyebab terjadinya baru sampai kejelasan penyebabnya ya. Udah sampai solusi. Coba solusi terbaik apa sih dari kelompok? Berisiko hubungan seksual. Menghindari perilaku berhubungan seksual. Contohnya, jadi kalian kalau sudah menikah, belum menikah boleh kan tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian penggunaan apa lagi? Obat-obat. Menghindari narkoba atau obat-obat terlarang, terus mendekatkan diri kepada Allah. Oke, sudah ada dari kelompok 3, good. Kelompok 3 sudah mengumpulkan 3 kelompok yang lain. Lanjutkan ke dalam sesi presentasi ya, presentasi kelompok. Yang mau duluan, yang sudah siap dulu deh kalau gitu. Stop. Siapa yang berani untuk maju ke depan memulai presentasi? HIV tertinggi di Kota Bandung pada tahun 2021. Masalah yang terdapat ketika melihat gambar dan grafik tersebut, yang pertama saya melihat banyaknya penularan HIV di Kota Bandung. Terus yang ketika saya melihat grafik dan gambaran tersebut, terlintas di benak saya bertanya-tanya tentang penyakit ini dapat disembuhkan nggak sih? Terus gimana cara mencegahnya? Terus dapat kalau didiamin kayak gimana? Apakah menular? Apa tetap tidak menular? Solusinya? Solusinya menjauhi pergaulan bebas, mengetahui sebab dan akibat dari penyakit HIV ini, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jalan sosial. Yang mau menanggapi? Oke, Ajeng silahkan. Untuk pertanyaan dan jawabannya udah cukup bagus, tetapi ada satu orang yang tidak menjawab atau berbicara di depan. Ini ada masalahnya, apakah jika berada di satu ruangan akan terkena? Dan apakah pasangan sejenis dan pengguna narkoba memiliki resiko besar terkena virus HIV? Ibu hamil menularkan virus tersebut pada bayinya. Kesimpulannya?
kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dan kajian literatur yang telah dilakukan, kita menjadi paham bahwa penyakit ini sangat berbahaya dan menular secara cepat dan mudah. Betul. Setelah kita lahir, AIDS disebabkan oleh virus yang disebut HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Gimana HIV dapat menular? HIV dapat menular melalui hubungan seksual yang tidak aman atau seks bebas, suntikan yang dipakai bergantian atau tidak steril, produk darah dan organ tubuh, ibu hamil positif HIV ke bayinya melalui ASI. Ya, memang betul ya anak-anak. Kenapa sih di kota kita itu, kota Bandung, ya, memang banyak sekali kasus yang tadi ya, bahwa memang HIV di kota kita itu tertinggi di Jawa Barat. Nah, ini penyebabnya yaitu adalah penularan dari HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi disebarkannya melalui apa? Hubungan seksual. Jadi bergonta-ganti pasangan ya. Kemudian juga IUDS tadi apa? Penggunaan jarum suntik bersama-sama. Kejadiannya di mana sih? Tidak melakukan seks sebelum menikah, tidak bergonta-ganti pasangan, menghindari penggunaan narkoba terutama jenis suntik, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, penularan, pencegahan dan pengobatannya terutama bagi anak remaja. Ya. Nah, ini dia tadi penyakit-penyakit selain HIV menular seksual banyak. Ada raja, singa, kencing, nyana, klamidia, mengerikan. Untuk sekarang ingin kita simpulkan bersama-sama pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Kontrasepsi apa saja? 1. Pil KB, susu, ya, suntik KB, Ya. dan Ayu. Karmawati, apa kesimpulannya? HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Dan AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Bagus, luar biasa sekali. Kita lihat ya di dalam poster. Tangan dong buat Ardina. Sudah ada kertas di meja ini? Silakan tuliskan apa saja yang kalian sudah pelajari hari ini, apa yang belum dipahami, suka atau tidak. Kalau senang, apa bagian yang menyenangkan, jika tidak, apa yang tidak menyenangkan. Ya. Ya, kita lihat yang dipelajari hari ini tentang alat kontrasepsi. Materi hari ini menyenangkan. Tidak mengertinya nama penyakit susah ya. Gonorrhea, sifilis tadi jadi silipis ya. Banyak ketukan. Terus mungkin nama-nama latin yang kalian masih belum pahami. Oke, nanti kita belajar lagi bersama-sama ya. Bisa nanti kita ketemu lagi di pelajaran minggu depan. Terima kasih banyak atas refleksinya, akan menjadi satu perbaikan untuk Ibu dan juga mungkin untuk pelajaran biologi ke depannya. Ya, terima kasih banyak anak-anak. Sebelum pulang, Ibu mau mengingatkan minggu depan kita ulangan ya. Ulangan harian tentang sistem reproduksi, organnya, kehamilan, fertilisasi, kemudian kontrasepsi dan penyakitnya. Siap? Siap. Jangan lupa dibaca imodulnya ya. Itu tugasnya membaca imodul. Harus semangat dong. Kemudian sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan. Jangan lupa juga bersih-bersih. Kainnya dipimpin dulu doanya. Siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai beri salam.